Selamat siang semuanya. Jadi karena ada beberapa orang yang me-WA Ibu ya, menanyakan bagaimana mengerjakan tugas latihan ya yang diberikan melalui e-learning pada tanggal 8 April kemarin. Ya, akhirnya sekarang Ibu memutuskan untuk membuat penjelasan kembali ya, walaupun pada video yang diberikan di e-learning itu sebenarnya sudah jelas. Ya, tapi mungkin karena rentangnya seperti ini, jadi ada kendala ya. Jadi pertama sekali ya, kalian harus ketahui dulu ya, di mana tempat kalian bekerja ya, atau di mana huruf tersebut berada gitu. Misalnya untuk huruf A di sini ya, ini berada pada B3 ya. Untuk 150 di sini ini ada pada C3 gitu ya. Jadi kalau misalnya kemarin ada yang nanya ya, Ibu kasih tahu itu rentangnya dipisahkan terlebih dahulu. Misalnya huruf atau angka nolnya dibuat ke dalam A15, kemudian 50-nya dibuat ke dalam B15 gitu ya. Nah, itu artinya kalian harus meletakkan misalnya A15, berarti meletakkan 0 di sini. Kemudian 50-nya letakkan pada B15. Nah, ini perhatikan B di sini. Kemudian di sini 15. Maka tulis 50. Gitu. Ya, jadi paham ya, letak suatu kalimat ataupun huruf ataupun angka yang kalian tulis itu harus paham di mana letaknya pada Excel. Ya. Kalau pada Microsoft Word tidak bisa diinformasikan gitu ya, atau kita tidak bisa membuat letaknya pada sel A sekian. Nah, itu tidak bisa. Tapi kalau di Excel kita bisa membuat letaknya itu misalnya pada A12 gitu ya. Sampai di situ semoga paham untuk penjelasan tentang letak. Nah, sekarang Ibu akan berikan contoh ya untuk mengisikan kategori ini. Ya, mengisikan kategori ini dengan ketentuan jika tinggi badan 0 sampai 150 cm maka masuk kategori pendek. Kemudian 150 sampai 160 kategorinya sedang. Dan 160 sampai atau lebih dari 160 masuk kategori tinggi. Nah, kalau untuk Excel ya, Excel itu tidak mengenal yang seperti ini gitu ya. Jadi ada penghubung 0, penghubung 150 itu tidak dikenal pada Excel. Sehingga langkah pertamanya harus diubah letaknya gitu ya. Jadi dibuat 0 pada, nah ini pada B15, kemudian 150 pada C15. Kemudian kategori untuk pendeknya masuk pada sel D15. Begitu seterusnya ya. Berarti ini ada 151 sampai 160 gitu kan. Nah, kemudian di sini ada 161 sampai seterusnya. Ya. Di sini tadi sedang, kemudian di sini tinggi. Ya. Nah, untuk di sini tidak apa-apa kalau dikosongkan gitu. Artinya itu lebih dari 161. Ya, atau kalau misalnya kalian mau isi tinggi badan seseorang itu kan paling tinggi biasanya 250. Ya sudah, isikan saja 250 gitu ya. Nah, kemudian untuk kategorinya ya, karena ya ini bentuknya seperti ini ya, pada video yang Ibu berikan itu sudah dijelaskan kapan kita menggunakan HLOOKUP dan kapan menggunakan VLOOKUP ya. Kalau misalnya nilainya dari 0 sampai 150, kemudian kategorinya sejajar seperti ini ya, bentuknya horizontal, malah dia memakai V
ya, maka dia memakai VLOOKUP. Jadi kita di sini menuliskan bentuk VLOOKUP, ya. Nah, VLOOKUP atau di sini Ibu tulis huruf besar VLOOKUP. Nah, oke, karena yang Ibu gunakan ini dalam bentuk iPad, dia sudah langsung kasih tahu. Jadi lookup value-nya adalah ini C3. Tabel array-nya yang di sini. Nah, gitu ya. Kemudian kolom index number. Nah, kolom index number itu yang kita isi kan yang ini, yang mau kita ambil kategorinya. Nah, ini ada pada kolom ketiga ya. Jadi ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Sehingga di sini Ibu buat 3. Ya. Kemudian range lookup. Range lookupnya itu tidak perlu diisi ya, tidak usah diisi, tidak apa-apa. Nah, oke, kemudian muncullah hasilnya pendek untuk 150 ya. Jadi kalau misalnya kita tarik atau kita copy rumusnya, maka seperti ini. Jadi untuk tinggi badan 170 itu ada pada rentang 161 sampai 250. Maka masuk kategori tinggi gitu ya. Nah, kalau misalnya ada 155, ini Bo ganti. Maka dia kategori sedang. Gitu. Ya, demikian penjelasannya, semoga dapat dipahami. Terima kasih.